Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di malam hari ini kita akan beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, di ibadah pertanyaan kita di malam hari ini, atau ibadah evangelisasi, ibadah keluarga yang sampai saat ini masih kita adakan di rumah masing-masing, kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 22, mulai dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita baca firman Tuhan. Demikian bunyinya. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita diberikan tema jauhilah ketamakan. Padaoma hamokuson. Ketika berbicara ketamakan, hamokuson, kerakusan, kita akan mengingat, kita akan mengetahui, atau mungkin kita akan menyadari bahwa di dunia ini bukan hanya di zaman kita ternyata ada orang yang sudah dirasuki oleh ketamakan. Ternyata di zaman Raja Salomo pun sikap-sikap ketamakan sudah menggerogoti kehidupan manusia. Sikap ego, mementingkan diri sendiri, mencapai keberhasilan bahkan dengan menyusahkan orang lain, itu sudah menjadi bahagian kehidupan manusia kala itu di sebagian besar. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang memang mendambakan memperoleh hidup yang sejahtera, menginginkan hidup dilimpahi dengan kekayaan. Karena dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, secara materi kita dapat membeli apa saja yang kita inginkan. Apa saja yang kita butuhkan dapat kita beli jika kita memiliki kekayaan dan harta yang banyak. Maka untuk itulah banyak sekali orang bekerja keras, bangun pagi-pagi, berangkat bekerja, pulang malam, badan letih dan lesu. Semua tujuannya adalah supaya memperoleh hidup yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan, bahkan memperoleh kekayaan. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, Tuhan sesungguhnya tidak anti dengan kekayaan. Bahkan Tuhan selalu menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan berkat, menjanjikan sukacita, bahkan menjanjikan supaya kebutuhan kita akan dipenuhi setiap hari. Itulah janji yang luar biasa daripada Tuhan. Namun siapakah yang akan menerima janji Tuhan ini? Atau pertanyaan berikutnya, apakah orang kaya, orang yang berharta yang banyak, otomatis adalah yang diberkati oleh Tuhan?
Ini pun perlu untuk kita renungkan bersama-sama supaya kita tahu sedikit banyak harta yang kita miliki, benarkah itu bersumber daripada Tuhan atau tidak. Dari firman ini kita mau belajar nasihat daripada Raja Salomo. Raja Salomo memberikan pedoman-pedoman yang penting bagi kita, apa yang harus kita perhatikan untuk meraih kesejahteraan, untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Di sini Raja Salomo memberikan pedoman dan nasihat kepada kita supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah melangkah dalam mencari atau memenuhi kebutuhan kita. Dikatakan begini, jangan merampasi orang yang lemah, karena mereka lemah. Jangan karena kita ingin kaya, kita merugikan orang lain. Jangan karena kita ingin punya banyak harta, kita membuat kehidupan orang lain semakin menderita. Bahkan dikatakan di sini orang yang lemah, jangan lagi kita perlemah, jangan lagi dijajah atau diperbudak. Justru mereka merindukan pertolongan dari kita. Kehebatan daripada iman seorang yang percaya adalah ketika dia hadir memberikan kelegaan bagi orang yang merindukan pertolongan. Bukan sebaliknya. Tapi orang yang tamak, orang yang kikir, orang yang rakus, dikatakan di sini, dia tidak segan-segan untuk menindas orang yang lemah. Maka hindarkanlah ini. Inilah salah satu pedoman penting yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada kita. Jangan merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kenapa kita tidak boleh menginjak-injak? Kenapa kita tidak boleh melemahkan mereka atau menjajah mereka atau merugikan mereka? Karena sesungguhnya Tuhan selalu ada di pihak mereka. Makanya dikatakan di ayat 23, sebab Tuhan akan membela perkara mereka, bahkan akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Artinya ketika kita merugikan orang lain, saudaraku, nyawa menjadi taruhannya. Kehidupan kita menjadi taruhannya. Kebahagiaan kita akan direnggut sebagaimana kita merampasi kehidupan orang yang lemah tadi. Maka ketika kita bekerja, bekerjalah dengan adil dan jujur. Bekerjalah, berfokuslah kepada bagaimana caranya kita bekerja dengan baik. Jangan pernah berfokus bagaimana supaya saya kaya. Karena ketika kita fokus hanya ingin meraih kekayaan, kita akan lupa untuk senantiasa hidup benar dengan cara yang benar. Tapi jikalau kita hidup dengan benar, berdasarkan iman, bekerja dengan yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, maka jangan khawatir Bapak Ibu yang terkasih. Burung di udara yang tidak pernah menabur pun, ketika dia bekerja, dia mencari, dia akan menuai. Apalagi kita manusia, kita menabur, kita memupuk, kita bekerja, tentu kita akan menuai hasil sesuai dengan apa yang kita tabur. Benih yang baik yang kita taburkan itu, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik, harus juga kita pupuk dengan sifat-sifat yang baik supaya buahnya baik nantinya. Karena percuma kita menanam yang baik sebagai benih, tapi tidak dirawat dengan kebaikan, tidak dirawat dengan kasih, tidak mungkin kita mendapat buah yang baik. Itu mustahil. Maka hiduplah dengan hati yang tulus dalam bekerja. Kemudian dikatakan di sini Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi dasar kita untuk bekerja harus dengan firman Tuhan. Raja Salomo selalu menekankan satu hal yang menjadi dasar dari segala hikmat pengetahuan, segala nasihat, segala ajaran Raja Salomo adalah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan dan segalanya. Dapat kita baca dalam Amsal 1 ayat 7. Tidak ada dasar yang lain selain daripada takut akan Tuhan. Anda bekerja, takutlah akan Tuhan. Anda sekolah, takutlah akan Tuhan supaya Anda terhindar dari kecurangan. Anda melakukan segala sesuatu,
takutlah akan Tuhan. Karena itulah kunci utama dan kunci yang paling penting. Kemudian di ayat yang berikutnya, kita diajar bagaimana cara bergaul yang Kristiani. Cara bergaul yang benar seturut dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Ayat 24 dan 25, Raja Salomo mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, sehingga itu memasang jerat bagi dirimu sendiri. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat. Ya, jangan sesat. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan engkau sesat. Setiap pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik jika kita tidak bisa menahan diri kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka bagaimana supaya pergaulan yang baik? Bagaimana supaya kita bisa bergaul dengan semua orang? Milikilah dasar iman yang kuat dan teguh, yaitu takut akan Tuhan. Sehingga jikalau kita bergaul dengan siapapun, kita tidak pernah terpengaruh dengan kebiasaan buruk mereka. Justru sebaliknya, kehadiran kita merubah kebiasaan buruk mereka. Karena apa? Kita membawa sifat-sifat yang baik. Jikalau mereka ketika bergaul jauh dari Tuhan, ketika mereka adalah orang yang pemarah, orang yang gampang gusar, gampang untuk berkelahi, hadirnya kita bagi mereka adalah memberi damai sejahtera, membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Itulah dampak baik yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Itu yang diinginkan oleh Raja Salomo. Maka jikalau engkau tidak mampu mengendalikan dirimu, mending hindari mereka. Karena apa? Karena jikalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita dari orang-orang yang demikian, maka sifat mereka akan merasuki kehidupan kita. Kita yang dulu punya kebiasaan baik berdoa, kebiasaan baik patuh kepada orang tua, kebiasaan baik setia kepada pasangan. Tapi ketika kita salah berteman dan tidak mampu mengendalikan diri sendiri, maka kebiasaan buruk akan menjadi identitas kita. Tingkah laku mereka akan menjadi tingkah laku kita. Dan semua itu akan menjerat kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak punya dasar yang kuat, yaitu takut akan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, di sini mau dikatakan lagi ayat berikutnya, ya. Di ayat yang ke-28 juga ada sebuah perintah, nasihat yang sampai saat ini sangat relevan. Dikatakan di sini, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Bagi kita orang Batak, persoalan tanah adalah persoalan yang sangat pelik. Persoalan tanah adalah persoalan yang sangat luar biasa. Ketika ada orang tua memiliki banyak harta, tidak selamanya itu bisa menjadi berkat jika tidak dikelola dengan baik. Tidak selamanya itu menjadi sukacita jika tidak dibagi dengan baik. Karena tidak sedikit orang bunuh-bunuhan karena persoalan perbatasan tanah. Tidak sedikit orang bunuh-bunuhan abang dengan adiknya karena persoalan tanah pembagiannya. Maka apa yang dituliskan oleh pendahulu hendaklah diikuti dengan baik dan benar. Jangan pernah merampas hak milik orang lain dengan alasan apapun. Jangan pernah mereka-reka perbatasan tanahmu dengan tanah orang lain dengan alasan apapun. Syukurilah apa yang ada pada dirimu. Syukurilah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sekalipun itu adalah tanah warisan, maka pergunakanlah dengan baik. Jangan sampai menimbulkan polemik, jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Apalagi jangan sampai menimbulkan tindakan pidana, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dikatakan di sini tadi, jangan engkau memindahkan batas tanah. Artinya jangan juga kita menginginkan apa yang bukan menjadi milik kita. Karena apa? Ketika kita mengambil tanah orang lain, menggeser perbatasan orang lain, sama dengan kita mencuri.
Hukum Taurat mengatakan jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, apapun yang dia miliki, baik itu istrinya, hambanya, peliharaannya, bahkan apapun tanahnya. Jangan pernah mengingini itu. Syukurilah apa yang Tuhan berikan kepada Anda, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga melalui kehidupan kita, sehingga melalui cara kita hidup sebagai orang Kristen, sifat-sifat atau bibit-bibit ketamakan itu tidak akan pernah lama tinggal dalam hidup kita. Begitu dia datang kepada kita, dia akan langsung gugur. Karena apa? Karena bagi kita, bibit ketamakan itu sama dengan hama. Maka ketika ada hama, langsung diberantas, langsung disemprot, langsung dibasmi. Tapi ketika ada bibit-bibit kebaikan, bibit-bibit kasih, bibit-bibit takut akan Tuhan, inilah yang akan kita sirami. Inilah yang akan kita pupuk supaya dia nantinya bertumbuh, berkembang, hingga menghasilkan buah-buah yang baik. Inilah yang diinginkan oleh Raja Salomo. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Jauhkanlah dirimu dari ketamakan, karena ketamakan tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Karena ketamakan, kerakusan tidak pernah berakhir dengan sukacita. Pasti akhirnya akan menimbulkan banyak persoalan. Tidak ada kehidupan koruptor yang berakhir dengan baik ketika dia ketahuan mengkorupsikan uang negara ini. Tidak ada seorang penipu ketika dia berhasil menipu, ujung hidupnya akan baik. Tidak ada. Karena apa? Dia pasti akan mendapatkan hukuman. Kalaupun hidupnya menjadi baik, itu ketika dia sudah dihukum. Seperti dikatakan tadi di sini, Tuhan menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang hidupnya tamak. Maka jikalau kita sedang menjalani pekerjaan yang menipu, merugikan banyak orang, meraup keuntungan diri sendiri dengan cara yang tidak benar, sebelum hukuman Tuhan datang kepada kita, sebelum hukuman Tuhan datang kepada anak cucu kita, maka berhentilah, stoplah perbuatan yang demikian. Sekalipun mungkin saat ini kehidupan Anda sepertinya baik-baik saja, sepertinya sejahtera-sejahtera saja, tapi ingat, mata Tuhan tidak tertutup akan setiap kejahatan yang kita perbuat. Mata Tuhan tidak tertutup akan setiap kebaikan yang kita perbuat. Maka upah dari kebaikan adalah berkat sukacita. Dan hukuman daripada ketamakan, dosa, kerakusan adalah tangisan dan ratapan. Raja Salomo sendiri, Bapak Ibu yang terkasih, dia selalu mendedikasikan harta dan kehidupannya demi kemuliaan Tuhan. Dia membangun rumah Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dia tahu apa yang dia miliki bersumber daripada Tuhan, maka sebesar-besarnya harus dia gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencintai uang, mencintai harta, mencintai pekerjaan lebih daripada cinta kepada Tuhan. Karena Anda akan menjadi orang tamak. Ketika kita lebih mencintai uang, harta, dan pekerjaan kita daripada Tuhan, maka Anda sedang menikmati jalan menuju kebinasaan. Karena apa? Kita bisa membaca dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta akan harta. Maka jikalau cinta kita telah berlebihan kepada uang dan harta, maka uang dan harta sedang menjadi berhala bagi kehidupan kita. Dan ketika dia menjadi berhala, dia akan mengendalikan hidup kita. Inilah kenapa orang banyak menghalalkan segala cara demi mencapai harta yang banyak. Sukses itu bukan karena Anda punya banyak uang. Sukses itu adalah ketika Anda bekerja, ketika Anda beraktivitas, mencari berkat dengan takut akan Tuhan. Itulah kesuksesan yang luar biasa. Dan Tuhan akan limpahkan berbagai berkat lagi kepada kita. Raja Salomo mengatakan juga dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Itulah orang yang tamak.
Siapa mencintai harta tidak akan pernah puas dengan harta. Itulah orang tamak. Dan itu semua adalah kesia-siaan. Supaya hidup Anda tidak sia-sia, supaya sukacita Anda tidak sia-sia, supaya kebersamaan Anda dengan keluarga tidak sia-sia, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhanlah ada limpahan kasih. Seringlah berbagi dengan sesama. Sekalipun hidup Anda tidak berkelimpahan, apa yang bisa kita bagikan? Apa yang bisa kita salurkan? Mari kita salurkan. Karena apa? Tuhan pasti akan membalaskannya berlipat kali ganda. Karena hidup ini Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita berbuat baik, sama dengan ketika kita menanam labu. Anda pernah melihat tanaman labu? Kita menanam di sini, tapi buahnya bisa ada di mana-mana. Demikianlah melakukan yang baik di dalam Tuhan. Kita menanam kebaikan kepada seorang, tapi buahnya bisa kita petik dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai kalangan orang, dari berbagai sahabat kita, dari orang-orang lain. Maka tanamlah yang baik. Sekalipun Anda tidak mendapatkan dari orang yang Anda tolong, sekalipun Anda tidak mendapatkan balasan dari orang yang Anda pernah berbuat baik kepadanya, tapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita orang-orang yang baik yang menyediakan pertolongan juga kepada kita. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, lihatlah apa yang menjadi pekerjaan mereka. Lihatlah bagaimana mereka bekerja. Orang yang cakap, orang yang berhikmat, dia akan tampil, dia akan duduk di hadapan para raja, di hadapan orang-orang yang berpendidikan, di hadapan orang-orang yang diagung-agungkan, di hadapan orang-orang yang dihormati. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau hidup di jalan Tuhan, dia akan hidup di hadapan orang-orang hina, orang-orang pencemooh, orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Maka berbahagialah orang yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan ketamakan, hidup dalam kasih, berbagi kasih, saling menolong, jadilah berkat bagi semua orang. Maka hidup kita, keluarga kita, saudara kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendengarkan sabda-Mu. Waktu yang indah ini kami senantiasa bersekutu di rumah kami masing-masing, mendengar firman-Mu dan merenungkannya siang malam. Karena kami tahu firman Tuhanlah sumber hidup kami. Firman Tuhan yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Sebagaimana firman-Mu ajarkan Bapa, biarlah kami bekerja dengan takut akan Tuhan, menjauhkan kami dari kecurangan-kecurangan. Setiap orang yang ada di sekitar kami akan terberkati, karena kami hidup dalam berkat seturut dengan kehendak Tuhan. Jaga kami dalam pergaulan kami dan keluarga kami Tuhan. Jaga kami Tuhan agar kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah kesehatan dan sukacita senantiasa menjadi milik kami. Terpuji nama Tuhan. Jikalau hamba-Mu selesai menyampaikan kabar sukacita, biarlah Roh Kudus bekerja menerjemahkan firman-Mu dan mengajar kami menghidupinya, sehingga hidup kami membuahkan hasil yang luar biasa, sifat yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.